Soleh dan Soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama Ustazah Linda pada pembelajaran kali ini. Ananda Soleh dan Soleha sudah siap? Jika sudah siap, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Soleh-Soleha. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai tema 1, membangun indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keragaman. Nah, Soleh-Soleha, siapkan buku paketnya ya. Nah, Soleh-Soleha, pada tema 1, subtema 3, pokok bahasan apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu materi PPKN mengenai toleransi dan sikap persatuan dan kesatuan. Yang kedua, bahasa Indonesia mengenai menemukan informasi penting dalam paragraf. Yang ketiga, ada IPA mengenai frekuensi bunyi, pemantulan bunyi, dan penyerapan bunyi. Yang keempat, IPS mengenai masakan tradisional dan rumah adat. Dan yang terakhir, SBDP mengenai tarian kolaborasi Nusantara. Nah, Soleh-Soleha sudah siap? Ayo kita belajar. Yang pertama, materi PPKN. Nah, Soleh-Soleha, setiap manusia memerlukan orang lain untuk saling berinteraksi dan membantu sesama. Salah satunya dengan menerapkan sikap toleransi terhadap warga masyarakat yang berbeda suku, agama, adat istiadat, dan lainnya. Lalu, apakah toleransi itu? Soleh-Soleha ada yang tahu? Nah, Soleh-Soleha, silahkan buka bukunya pada halaman 137 dan 138 ya. Toleransi adalah sikap menghargai orang lain yang berbeda dengan kita ya, Soleh-Soleha. Berikut contoh sikap memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu membiasakan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi dan budaya. Yang ketiga, menerima dan menghargai suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. Dan yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, Soleh-Soleha, ketika memiliki teman, tetangga, atau kerabat yang berbeda suku, kita harus menerima dan menghargainya ya. Selanjutnya, Soleh-Soleha bisa buka buku paketnya halaman 153 ya. Bisa juga ditulis ya, Soleh-Soleha. Kita akan mempelajari mengenai perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Apa saja, Soleh-Soleha? Yang pertama, menjalankan piket kelas. Nah, tentunya di setiap kelas terdapat jadwal piket masing-masing ya, Soleh-Soleha. Jadi, kita saling bekerja sama untuk membersihkan kelas kita. Yang kedua, menjenguk teman yang sedang sakit. Nah, seperti contoh pada gambar, terlihat Ali dan Dita sedang menjenguk Rara yang sedang sakit. Selanjutnya, menghormati teman yang berbeda agama. Membantu teman yang sedang kesulitan. Nah, pada ilustrasi gambar, terlihat Ali yang sedang kesakitan saat jatuh dari sepeda. Kemudian, Rara menolongnya. Jadi, kita sesama teman harus saling tolong-menolong ya, Soleh-Soleha. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menghina teman. Bertengkar dengan teman. Nah, tidak boleh ya, Soleh-Soleha, bertengkar dengan teman. Dan yang ketiga, tidak mau membantu teman. Nah, terlihat bahwa saat Ali sedang jatuh kesakitan, Dito tiba-tiba pergi saja, tidak mau menolong Ali. Jadi tidak boleh seperti itu ya, Soleh-Soleha.
Dan yang terakhir, berbuat curang. Nah, berbuat curang ini ada banyak contohnya, seperti mencontek saat ujian, itu juga tidak boleh ya soleh-soleha. Selanjutnya kita memasuki materi bahasa Indonesia. Soleh-soleha, silahkan buka buku paketnya halaman 112 ya. Nah, soleh-soleha, minggu kemarin kita sudah belajar kan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Soleh-soleha masih ingat? Yuk, untuk mengingat kembali, kita coba berlatih lagi ya, soleh-soleha. Terdapat teks bacaan Es Palu Butung. Nah, kita ambil contohnya satu paragraf ya, soleh-soleha. Kota Makassar juga menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik. Selain tempat wisatanya, Kota Makassar juga memiliki beragam makanan tradisional. Salah satu makanan tradisional yang menjadi andalan Kota Makassar adalah es palu butung. Makanan khas ini berbahan utama potongan pisang berbalut bubur sumsum. Palu butung biasanya disajikan dengan menambah parutan es di atasnya, sirup, pisang kepok, susu kental manis, dan yang utama menggunakan campuran bubur sumsum yang terdiri atas santan kelapa, tepung beras, daun pandan, dan gula pasir. Pada makanan tradisional ini ada perpaduan rasa antara manis dan asin. Wah, sangat lezat ya soleh-soleha. Soleh-soleha sudah ada yang pernah mencobanya? Nah, soleh-soleha, setelah menyimak teks Es Palu Butung, soleh-soleha masih ingat tidak cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kita mengingat kembali ya, soleh-soleha, bahwa gagasan pokok adalah gagasan utama atau pokok pikiran, yang mana merupakan masalah utama yang dibahas pada teks. Biasanya, gagasan pokok tersebut terletak di awal atau akhir kalimat ya. Yuk kita amati kalimat mana yang merupakan gagasan pokok Es Palu Butung ini, soleh-soleha. Nah, ternyata terdapat pada kalimat salah satu makanan tradisional yang menjadi andalan Kota Makassar adalah es palu butung. Sehingga gagasan pokoknya adalah makanan khas Kota Makassar adalah es palu butung. Kemudian bagaimana gagasan pendukungnya, soleh-soleha? Nah, gagasan pendukung ini kalimat tambahan atau penjelas informasi ya, soleh-soleha. Nah, apa sajakah itu? Nah, terdapat pada kalimat makanan khas ini berbahan utama potongan pisang yang berbalut bubur sumsum. Nah, selanjutnya apakah ada lagi gagasan pendukungnya? Ya, masih ada ya, soleh-soleha. Yaitu pada kalimat palu butung biasanya disajikan dengan menambah parutan es di atasnya. Nah, setelah ini apakah ada lagi sih, soleha? Ternyata ada lagi ya, soleh-soleha. Yaitu menggunakan campuran bubur sumsum. Nah, apakah masih ada lagi, soleh-soleha? Iya, masih ada ya, soleh-soleha, yaitu cita rasanya. Perpaduan antara rasa asin dan manis. Bagaimana, soleh-soleha? Sangat mudah bukan untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, soleh-soleha, selanjutnya kita akan belajar mengenai materi IPA. Sudah siapkah kalian? Yuk kita belajar. Soleh-soleha, silahkan buka buku paketnya pada halaman 118 ya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai frekuensi bunyi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap 1 detik. Nah, soleh-soleha, tidak semua getaran dapat didengar oleh manusia loh. Tapi, hanya getaran dengan frekuensi tertentu dapat didengar oleh manusia. Coba bayangkan, apakah yang akan terjadi jika kita mampu mendengar suara pada seluruh rentang frekuensi? Jika hal itu terjadi, maka hidup kita akan terganggu dan tidak tenang. Nah, soleh-soleha, bunyi memiliki 3 jenis gelombang dengan masing-masing frekuensi, yaitu yang pertama, gelombang bunyi infrasonik,
memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh beberapa hewan seperti lumba-lumba, gajah, anjing, laba-laba, dan jangkrik. Yang kedua, gelombang bunyi audiosonik memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi inilah yang dapat didengar oleh manusia saat orang lain berbicara, bernyanyi, atau mendengar suara hewan di sekitar. Dan yang ketiga, gelombang bunyi ultrasonik memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Nah, bagaimana soleh-soleha? Sangat menarik, bukan? Selanjutnya, silahkan buka buku paketnya halaman 130 ya, soleh-soleha. Kita akan belajar mengenai pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul, kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul. Berdasarkan jarak antara dinding pantul dan sumber bunyi, pemantulan bunyi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Pada saat kita bernyanyi di kamar mandi, suara kita terdengar lebih keras dan enak didengar daripada kita bernyanyi di ruangan yang luas dan terbuka. Mengapa demikian ya, soleh-soleha? Ternyata, pada ruangan kecil, bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telinga kita hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Itulah sebabnya bunyi terdengar lebih keras. Selanjutnya adalah gaung atau kerdam. Ketika kita berbicara di dalam sebuah gedung yang besar, dinding gedung ini akan memantulkan suara kita. Biasanya, selang waktu antara bunyi asli dan pantulannya di dalam gedung sangat kecil, sehingga bunyi pantulan ini bersifat merugikan karena dapat mengganggu kejelasan bunyi asli. Nah, pemantulan inilah yang disebut oleh gaung atau kerdam ya, soleh-soleha. Selanjutnya yaitu gema. Terjadinya gema hampir sama dengan gaung, yaitu karena pantulan bunyi. Namun, gema hanya terjadi jika sumber bunyi dan dinding pemantul jaraknya jauh, lebih jauh daripada jarak sumber bunyi dan pemantul pada gaung. Misalnya, jika kita berteriak di sebuah dinding tebing yang tinggi, suara kita seolah-olah ada yang mengikuti setelah selesai diucapkan. Hal ini terjadi karena bunyi yang datang ke dinding tebing dan bunyi yang dipantulkannya memerlukan waktu untuk merambat. Selanjutnya, silahkan buka buku paketnya halaman 131 ya, soleh-soleha. Kita akan belajar mengenai penyerapan bunyi. Gaung dan kerdam sangat merugikan karena menghasilkan bunyi yang tidak jelas. Untuk menghindari peristiwa ini, gedung-gedung yang mempunyai ruangan besar seperti aula telah dirancang supaya tidak terjadi gaung. Upaya ini dapat dilakukan dengan melapisi dinding dengan berbahan yang bersifat tidak memantulkan bunyi atau dilapisi oleh zat kedap atau peredam suara. Contoh bahan peredam bunyi adalah karet, karpet, gabus, kapas, dan wol. Itulah sebabnya suara dari gedung pertunjukan musik dan gedung bioskop tidak terdengar sampai keluar ruangan ya, soleh-soleha. Selanjutnya kita akan memasuki materi IPS. Yuk kita bersiap-siap, soleh-soleha. Materi yang pertama yaitu mengenai makanan tradisional berbentuk nasi. Soleh-soleha bisa buka buku paketnya halaman 115 ya. Yang pertama ada nasi gegok. Nasi gegok mempunyai cita rasa pedas. Nasi gegok ini berasal dari Trenggalek. Sajian khas nasi gegok ini cukup sederhana, yakni nasi putih yang dibungkus bersama sambal teri dan dikukus hingga matang. Wah, sangat unik ya, soleh-soleha. Soleh-soleha sudah ada yang pernah mencoba? Yang kedua, ada nasi jagung. Nama lainnya adalah nasi empong, biasa ditemukan di wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur,
Madura, hingga Nusa Tenggara Timur. Nasi jagung diolah dari jagung tua yang dipipil dan ditumbuk kemudian ditanak seperti beras. Nasi jagung disantap dengan lauk pauk seperti pada umumnya. Nah, nasi yang satu ini soleh-soleha pasti sudah pernah melihatnya ya. Selanjutnya yaitu ada nasi subut. Nasi subut berasal dari Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Nasi subut diolah dari beras, ubi ungu, dan butiran jagung. Tak hanya membuat cita rasanya unik, namun tampilannya juga unik dan juga sangat menarik. Nasi subut memiliki kandungan gula yang rendah. Sangat menarik ya soleh-soleha. Selanjutnya yaitu nasi tutuk oncom. Nasi tutuk oncom merupakan kuliner khas Sunda, tepatnya berasal dari daerah Tasik. Diolah dari kuliner tradisional oncom yang dicampur dan diberikan berbagai bumbu. Nasi tutuk oncom memiliki tekstur unik dan gurih yang lezat. Selanjutnya yaitu ada nasi kapau, atau disebut juga nasi rames khas Nagari Kapau, Sumatera Barat. Masakan ini terdiri atas nasi, sambal, dan lauk pauk khas Kapau, gulai sayur nangka, gulai tunjang, urat sapi atau kerbau, gulai cangcang, tulang dan daging kerbau atau gulai bebek. Sangat lezat ya soleh-soleha. Selanjutnya kita akan belajar mengenal rumah adat. Soleh-soleha, silahkan buka buku paketnya halaman 144 ya. Setiap daerah memiliki bentuk rumah adat yang berbeda. Rumah adat merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki daerah tersebut. Desa Kenali, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung memiliki rumah adat yang masih bertahan hingga kini yang disebut rumah pesagi. Rumah panggung ini terbuat dari konstruksi kayu dan bambu, berdiri di atas tiang yang atapnya ditutup dengan ijuk. Keistimewaan bangunan ini adalah sambungan pengikat yang tidak menggunakan paku, melainkan dengan ikatan tambang ijuk pasak. Selanjutnya yaitu rumah lamin. Rumah lamin adalah rumah adat suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur. Rumah ini berbentuk panggung setinggi 3 meter dari tanah dan dihuni sekitar 25-30 kepala keluarga. Ujung atap rumah diberi hiasan kepala naga yang merupakan simbol keagungan budi luhur dan kepahlawanan. Selanjutnya yaitu rumah panjang. Rumah panjang merupakan rumah tradisional suku Dayak Kalimantan. Rumah ini memiliki bentuk memanjang dengan panjang kurang lebih 50 meter. Keunikan rumah ini terlihat dari bentuk bangunannya yang panjang, banyak kepala keluarga yang tinggal di dalamnya. Namun sayang sekali, rumah unik seperti ini sudah jarang ditemukan. Selanjutnya, rumah lontik. Rumah lontik merupakan rumah adat Riau, disebut juga rumah lancang. Bentuk atapnya melengkung ke atas, agak runcing seperti tanduk kerbau. Dindingnya miring seperti perahu atau lancang. Hal itu melambangkan penghormatan kepada Tuhan dan sesama. Rumah adat lontik dipengaruhi oleh kebudayaan Minangkabau. Wah, sangat menarik ya soleh-soleha. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ananda Soleh dan Soleha, jangan lupa ya pembelajarannya dibaca kembali dan dipelajari kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.